Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danang Arya Sulaiman, nomor 8. Perkenalkan, saya Kirana Karisa Mujahid, nomor 19. Saya Siti Sani Maesaro, absen 33. Saya Rafi Arda Manula, absen 27. Saya Magdalena dengan Madani, absen 23. Saya Triantara Presinanda, absen 12. Yang pertama, perkembangan Islam di Nusantara yang akan disampaikan oleh Ica. Jadi untuk perkembangan Islam di Nusantara, yang pertama berdasarkan dari Mekah bahwa agama Islam masuk ke wilayah Nusantara sejak abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya belum seluas dan sepesat sekarang. Perkembangannya lebih pesat saat di abad ke-7 Hijriah atau 16 Masehi. Ke-13 Masehi salah. Selanjutnya ada Sumatera. Terus untuk perkembangan Islam di Nusantara yang pertama di wilayah Sumatera. Di wilayah Sumatera ini pertama Islam awal mulanya masuk di Sumatera Barat. Dari sana kemudian akan berkembang ke daerah-daerah lain yang ada di Sumatera. Namun secara sejarah melalui buku sejarah bahwa Islam itu pertama kali berkembang di Aceh Utara, tepatnya di Pasai. Di Pasai Aceh Utara ini, seorang yang bernama Abdullah Arif yang menyebarkan agama Islam hingga dapat menyebar ke seluruh kerajaan Pasai. Malah ada beberapa kalangan anak raja yang ikut masuk Islam sehingga akhirnya lama-kelamaan Pasai ini berkembang menjadi kerajaan Islam di tahun 1290. Lalu setelah agama Islam berkembang luas di Pasai, berkembang pula di daerah Sumatera Barat, yaitu mulai dari Pariaman. Pariaman itu dekatnya Padang kalau sekarang. Jadi berkembang di sana dan disebarluaskan oleh seorang yang bernama Syekh Burhanuddin. Lalu sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan. Agama Islam masuk Sumatera Selatan ini juga karena jasa dari Sunan Ampel. Lalu setelah itu Raja Sunan Ampel memberi saran ke seseorang namanya Abdullah untuk menyebarkan agama Islam secara meluas di Sumatera Selatan, karena pada saat itu agama yang dominasi ada di Sumatera Selatan yaitu Buddha. Jadi dikembangi oleh Abdullah. Oke, next slide. Next slide ada Kalimantan, Maluku dan Papua. Pertama kali Islam masuk di Kalimantan itu di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Di kota Banjarmasin ini pembawa agama Islam yaitu para pedagang bangsa Arab dan juga pedagang dari Jawa. Kemudian puncak dari agama Islam berkembang di Kalimantan Selatan yaitu saat runtuhnya kerajaan Majapahit di tahun 1479. Daerah lainnya di Kalimantan yang dimasuki oleh agama Islam yaitu daerah Kalimantan Barat yang mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Dua daerah ini baru akhirnya tersebar ke seluruh Kalimantan Barat. Dan Sultan Islam yang pertama di Kalimantan Barat yang berkedudukan di Sukadana yaitu Panembahan Giri Kusuma yang memutuskan untuk masuk Islam, sehingga penyebaran Islam di Kalimantan Barat bisa meluas karena rajanya juga ikut masuk ke Islam. Kemudian tidak sampai di Kalimantan saja, daerah-daerah yang dimasuki Islam yaitu Maluku. Di
di Maluku ini daerah yang dimasuki Islam antara lain Ternate, Tidore, Bengkau, dan Jenggoro. Sedangkan untuk perkembangan Islam di daerah Papua itu tergolong agak lambat karena budayanya yang lumayan keras untuk dimasuki Islam, dan juga para pemimpin di sana juga kurang bisa menerima Islam secara terbuka, jadi sedikit lambat. Namun ada akhirnya berhasil masuk juga, yaitu di daerah Misau, Salawati, Pulau Waigelo, dan Pulau Selanjutnya untuk Sulawesi dimasuki Islam di abad ke-16, tepatnya di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa. Asal usul dari masuknya Islam di Sulawesi ini adanya sosok Dato' Badang yang berhasil membuat raja di Sulawesi ini, yaitu Karaeng Tonigalo, masuk Islam. Kemudian raja kedua ini yang sudah masuk Islam akhirnya menjadi nama menjadi Sultan Alauddin, yaitu bapaknya Sultan Hasanuddin. Sebenarnya sebelum raja ini masuk Islam, banyak rakyatnya udah masuk Islam, tapi ketika rajanya masuk Islam, makin banyak juga rakyatnya yang masuk Islam akhirnya. Artinya di Nusa Tenggara ada 2 poin penting yang menjadi catatan pada materi ini, yaitu poin pertama, pada tahun 1540 agama Islam sudah masuk ke Nusa Tenggara di wilayah Sulawesi Selatan yang dibawa oleh para pembalik dari suku Bugis dari Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Berkembangnya mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak, kemudian berkembang luas sampai ke Sumbawa dan Flores. Batalkan. Ini ada Pulau Jawa. Ini juga ada beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi, yaitu yang pertama, Islam masuk ke Pulau Jawa itu kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik Pasai. Ya, dan yang kita tahu di Pulau Jawa ada para wali songo yang menyebarkan agama Islam. Terutama yang paling terkenal adalah Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal sebagai Sunan Gresik. Dia menetap di Gresik dan mendirikan pusat penyiaran dan pengajaran agama Islam. Sementara di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dakwah. Kita tahu kebenaran adalah prinsip-prinsip dakwah. Kebenaran adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh kebenaran dunia ini adalah bersumber dari Allah. Maka dari itu Allah menurunkan kebenaran kepada manusia dalam 2 bentuk. Itu yang pertama, kebenaran yang bisa diusut melalui hukum-hukum dan proses penciptaan alam semesta. Dan yang kedua adalah kebenaran yang bisa dicari, yang disebarkan melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui para nabi dan rasul. Hanya kita manusia, terutama umat Islam, diwajibkan untuk menyebarkan kebenaran ini dengan menggunakan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, yang menggunakan cara-cara yang baik, lembut, dan tidak menggunakan kekerasan serta merendahkan pihak lain. Kita bisa mencontoh para pendakwah terdahulu yang rela hidup di tempat terpencil, di tempat berbahaya, bahkan rela bertaruh nyawa untuk menyebarkan kebenaran agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa menyebarkan kebenaran tersebut, meskipun itu hanya sekecil apapun. Next. Selanjutnya ada prinsip dakwah. Dan prinsip dakwah itu pengertiannya yaitu kaidah atau aturan dalam berdakwah. Menurut Syed Qutb, prinsip dakwah itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dakwah dengan tidak memaksa. Menurut Syed,
Prinsip dakwah yang pertama ini harus dipedomani oleh dai dalam melaksanakan dakwah dan tidak boleh dilambat oleh siapapun. Prinsip ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sama. Agama Islam menurut Syahid Qutb adalah agama yang mendeklarasikan prinsip atau kebebasan agama yang mulia. Di balik prinsip ini ada penghormatan Tuhan kepada manusia, penghormatan terhadap agamanya, pikiran, dan spiritualnya. Dalam hal ini, Allah memberikan kebebasan kepada manusia, menyangkut kepercayaannya, benar atau sesatnya, dan menjadikan masalah ini sebagai tugas dan tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Menurut Syahid Qutb, kebebasan agama merupakan kebebasan yang paling penting dari semua kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah hidayah di tangan Allah. Hidayah ini berada di tangan Allah atau berada di bawah kehendak kekuasaannya. Prinsip ini berarti di luar upaya para dai. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan berbagai upaya, karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh dari yang bersangkutan untuk mengubahnya. Hidayah tidaklah berdiri sendiri, tetapi terikat dengan usaha manusia, bahkan buah dari usaha itu sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang berjihad untuk mencari keridhaan. Benar-benar akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan. Dan juga di ayat lain dalam surat Al-A'raf ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Selanjutnya ada prinsip metode dakwah, di mana artinya adalah pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan dakwah. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 125 dibagi menjadi 3 prinsip metode dakwah, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang telah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 3 prinsip yang pertama yaitu al-hikmah. Kata al-hikmah mempunyai banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, kata al-hikmah ini diartikan sebagai al-adl atau keadilan, al-hilm atau kesabaran dan ketabahan, al-nubuwah, kenabian, al-ilmu, ilmu pengetahuan, al-Quran, falsafah, kebijakan, pemikiran atau pendapat yang baik, al-haq, kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu, mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Pada intinya, dakwah al-hikmah merupakan penyeruan atau mengajak dengan cara bijak, filosofis, argumentatif, dilakukan secara adil, penuh kesabaran dan ketabahan, sesuai dengan risalah al-nubuwah dan ajaran Al-Quran ataupun wahyu Allah. Dakwah dengan hikmah ini artinya dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah dengan nasihat yang baik, berarti retorika yang efektif dan populer, serta argumentatif atau dialektis yang unggul. Yang kedua ada al-mau'izah al-hasanah. Menurut beberapa ahli dan bahasa tafsir, memiliki banyak pengertian sebagai berikut. Ada pelajaran dan nasihat yang baik, berpaling dari perbuatan jelek melalui tarhib dan targhib. Yang kedua, pelajaran, keterangan, penuturan dan peringatan. Yang ketiga, simbol, alamat, tanda, janji, petunjuk dan dalil-dalil. Yang keempat, kelembutan hati menyentuh jiwa. Yang kelima, nasihat, bimbingan dan arahan. Yang keenam, ungkapan kasih sayang. Yang ketujuh, tutur kata yang lemah lembut. Selanjutnya yang ketiga adalah al-mujadalah al-ahsan. Al-mujadalah al-ahsan merupakan upaya dakwah melalui bantahan atau diskusi berdebat dengan cara yang terbaik, sopan santun, saling menghargai dan tidak arogan. Selanjutnya ada perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia
Ini berbicara tentang politik kekuasaan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa agama Islam itu masuk setelah agama Hindu dan agama Buddha. Pada teori Guzura dikatakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-13 Masehi dan pada saat itu dilakukan pendirian kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1285. Keberadaan Islam ini bersifat agresif sehingga menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang sah dan memaksa rakyat untuk masuk ke agama Islam. Namun, dalam sejarah dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan dari teori Mekah, maka kerajaan yang pertama masuk adalah kerajaan Ceuta yang berdiri pada abad ke-8 Masehi dan kerajaan Peorela yang berdiri pada abad ke-9 Masehi, sehingga kerajaan Samudra Pasai bukan menjadi samudra yang pertama. Selanjutnya ada kerajaan Pasundan. Kerajaan Samudra Pasai ada 4 poin penting. Itu 1. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara dekat dengan jalur perdagangan Selat Malaka. Kerajaan Islam Samudra Pasai selain mengandalkan sektor perdagangan juga menghasilkan produk pertanian atau yang disebut hortikultura. 3. Pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Laksamana Mesir Najimuddin Al-Kamil yang bertugas membebaskan pelabuhan Kambayat di Gujarat pada tahun 1258. 4. Samudra Pasai bekerja sama dengan Syekh Ismail dari dinasti Mamaluk Turki yang bersekutu dengan Marasilu atau keturunan Marah Pasai, membentuk aliansi dan merebut Samudra Pasai, menuai keberhasilan. Akhirnya Marasilu diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Malikus Soleh. Selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka juga memiliki 4 poin penting. 1. Kerajaan Malaka terletak di pusat perdagangan Selat Malaka dan didirikan oleh Iskandar Syah pada abad ke-15. 2. Pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Syah antara tahun 1414 hingga 1424, luas kerajaan Malaka meliputi Semenanjung Malaka. Untuk memajukan perekonomian, ia harus menguasai Selat Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai dengan cara menikahi putri Raja Samudra Pasai. Puncak kejayaan Kerajaan Selat Malaka jadi pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah 1458 hingga 1477. Kerajaan Malaka mulai memasuki kemunduran ketika Sultan Alauddin Syah 1477 hingga 1478 berkuasa dan betul-betul mengalami pada Sultan Mahmud Syah 1488 hingga 1511. Bersamaan datangnya Portugis ke Malaka 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kerajaan Aceh punya 4 poin juga. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim. Pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 hingga 1636, Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan dan berkuasa atas sektor perdagangan Islam. Bahkan ia menjadi bandar transit pedagang Islam dengan dunia barat. Setelah Iskandar Muda wafat, digantikan oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Tsani 1636 hingga 1641. Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat, takhta kerajaan dipegang oleh permaisurinya, Putri Iskandar Muda, dengan gelar Putri Sri Alam Permaisuri 1641 hingga 1675. Terakhir, Kerajaan Aceh lambat laun mengalami kemunduran karena tidak adanya raja yang hebat dan cakap. Konflik terus terjadi antara kaum bangsawan atau Teuku dan ulama Tengku, dan banyak wilayah mereka yang terpecah dan menjadi negara merdeka. Lalu ada kerajaan Demak, kerajaan Pasundan. Kerajaan Islam pertama di Jawa, terletak pada di Jawa Tengah. Raden Patah 1500 sampai 1518 diangkat menjadi Bupati Demak.
dengan gelar Sultan Alam-Akbar Al-Fatah. Pada masa Raden Patah dibangun sebuah masjid agung untuk orang Wali Songo. Ketika kerajaan Malaka jatuh tangan Portugis, kan kapal untuk memulihkan jalan perdagangan tersebut, Raden Patah menyerang Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Adipati Gulus 1913. Atas usahanya tersebut Adipati Gulus mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Adipati Gulus tahun 1512 hingga 1521 kemudian menghentikan Raden Patah. Saat ini makin sampai puncak kejayaannya pada masa Sabranglor 1521 hingga 1540. Wilayah kekuasaannya sangat luas di Jawa Barat. Pada tahun 1522, Sayyid Trenggono mengirim Fatahillah untuk menguasai Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon dengan tujuan menggagalkan hubungan antara Portugis dan Pajajaran. Kemunduran Demak lebih dahulunya disebabkan karena adanya huru-hara perebutan kekuasaan dan hubungan antara dua negara. Angel ya ternyata. Semua kerajaan Islam Iya. berada di bawah kekuasaan Pajajaran dan terletak di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat pemerintahan di Pasar Gede dengan daerah Jakarta. Kerajaan ini adalah kelanjutan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Jepang Tingkir. Setelah Jepang Tingkir dapat daerah-daerah banyak yang melepaskan diri dari tahta kerajaan diserahkan kepada Sriwijaya melalui Pangeran Diponegoro. Penambahan teknologi berubah dari Sriwijaya merupakan dasar kerajaan Mataram Islam. Penambahan teknologi berusaha menyatukan Jawa hingga mampu menguasai wilayah dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pada masa pemerintahan nasional bergelar Pangeran Setia Indrapura. Wilayah kekuasaan kerajaan seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kejayaan Mataram terjadi pada masa pemerintahan Raden Mas Ramsang atau Sultan Agung 1613 hingga 1645. Sultan Agung sangat benci pada Belanda, maka ia melakukan serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Pada masa pemerintahan Amangkurat I tahun 1645 hingga 1677, orang-orang Belanda masuk ke wilayah kerajaan Mataram dan menjadi hukuman yang ada serta Belanda mendirikan benteng. Lalu ada kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah dengan bantuan Fatahillah. Kesultanan Cirebon dapat meluaskan meliputi Batavia dan Pajajaran. Ketika Sunan Gunung Jati melumat, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Sepeninggal Pangeran Pasarean, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sebagian atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten terletak di daerah Jawa Barat, bagian utara. Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda dan bahkan menjadi saingan berat VOC yang berkedudukan di Batavia. Kerajaan Banten didirikan oleh Hasanuddin yang merupakan putra dari Raden Fatahillah. Pada masanya, agama Islam dan kekuasaan Banten berkembang dengan pesat. Ia memperluas kekuasaannya sampai Lampung dan memaksa pedagang yang melintas di Selat Sunda melakukan kegiatannya di Banten. Pada tahun 1651, Sultan Agung Tirtayasan naik takhta dan memerintah sampai tahun 1692 Masehi. Sultan Agung Tirtayasa merupakan lawan berat dari VOC di Batavia. Untuk mengusir VOC, Sultan menyerang markas VOC di Batavia. Perampokan terhadap VOC, pengurusakan perkebunan VOC yang membuat Belanda kewalahan. Pada tahun 1671,
Sultan mengangkat putra mahkota menjadi pembantu raja dengan gelar Sultan Abdul Qahar atau lebih dikenal sebagai Sultan Haji. Sejak saat itu, Sultan Agung berisyarat di Tirtayasa. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Nek Makassar. ditaruh itu gak Kerajaan kelihatan. Goa dan Talo lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sultan Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena terletak di jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Pelayaran dan perdagangan maritim merupakan sumber perekonomian rakyat. Kerajaan Makassar didirikan oleh Raja Alauddin 1591 sampai 1638. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1638 sampai 1667, Kerajaan Makassar berkembang dengan pesat. Beliau berhasil menguasai seluruh Sulawesi Selatan dan mendorong armada dagangannya sampai di Flores dan Sumbawa. Keadaan tersebut merisaukan Belanda yang memiliki daerah kekuasaan di Maluku atau Ambon. Pertentangan Makassar dan Belanda menimbulkan peperangan. Dalam peperangan tersebut Belanda terdesak dan atas keberaniannya Belanda memberi julukan Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Secara geografis, kerajaan ini merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, The Spicy Island. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Uli Lima, yang artinya persekutuan lima bersaudara. Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sedangkan Kerajaan Tidore dipimpin oleh Uli Siwa, yang artinya persekutuan sembilan bersaudara. Monopoli perdagangan Portugis terhadap Maluku menyebabkan Sultan Hairun memimpin rakyat Ternate menyerang Benteng Santo Paulo. Dia juga terang-terangan menentang monopoli dagang bangsa Portugis. Perlawanan terhadap Portugis menjadi puncaknya pada masa Sultan Baabulok. Pada tahun 1575, Portugis dapat dikalahkan dan diusir dari Maluku dan meninggalkan Benteng Santo Paulo tahun 1578. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wow, sangat excited sekali. Stop. Sama absen kelompok. Iya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salida Dwi Sanjista, absen 32, kelas 12 MIPA 1, kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana konsep solidaritas umat Islam saat memberikan dorongan terhadap perlawanan kolonialisme? Terima kasih. Oke. Ayo. Nama saya Riki yang depan dari kelompok 6. Di sini saya mau bertanya apa yang menjadi penyebab Aceh menjadi lokasi pertama di Sumatera yang terjadi masuknya Islamnya. Terus bahwa besar sekali penyebaran agama Islam di masyarakat Aceh. Kemudian padahal bila melihat sejarah Aceh, dahulunya banyak banget sistem pembayaran lain. Apa ada kaitannya dengan praktik atau prinsip dakwah yang terjadi di Aceh? Terima kasih. Ayo. Dia bisa nih loh. Ayo. Oh iya, maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky. Ya. Jadi kenapa Aceh lebih mudah dimasuki oleh agama Islam dibandingkan daerah lain, padahal masih ada agama yang lain di Aceh itu? Karena pas waktu di Aceh ini kan dulunya juga banyak penganut agama Hindu, namun tidak semengakar di daerah-daerah yang lain kayak
Jawa itu kan agak besar, kerajaannya nggak begitu besar gitu kalau di Aceh untuk yang agama Hindu. Terus karena ada hubungan juga sama penguasa sultan-sultan yang berkuasa itu dengan pedagang yang beragama Islam, sehingga mereka lebih gampang untuk menerima agama Islam daripada daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, dan berdakwahnya juga dibebaskan seperti itu. Lu jawab ya? Ayo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gadis. Solidaritas umat Islam dapat memberikan dorongan terhadap perlawanan kolonialisme melalui berbagai cara, seperti dukungan moral, materi, dan mobilitas massa. Bersatu dalam semangat keagamaan, umat Islam dapat merespons secara kolektif terhadap tindakan kolonialisme untuk menjaga identitas. Solidaritas ini sering mendorong terbentuknya gerakan perlawanan yang kuat dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'alaihim. Kalau dibiarain malah kan dari kelompok 2 apabila ada salah kata mohon maaf. Bila taufik walhidayah.